Saya masuk kemari, saya perkenalkan program namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. 2017 kami berhasil mendaftarkan tanah 5,4 juta. 5,4 juta. Ya, dari biasanya sekitar 1 juta. 2018 9,3 juta. 2019 11,2 juta. 2020 karena Covid turun menjadi 7,1 juta. 2021 sekarang naik lagi 10,3 juta. Tujuan akhirnya lah kita ingin mendaftarkan seluruh tanah. Kalau seluruh tanah sudah terdaftar, apalagi bersertifikat, maka konflik pertanahan akan hilang. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia akan diberikan senjata untuk mereka bisa ikut di dalam financial inclusion. Hidup lebih asik pakai lebih. Semua ada di lebih. Hidup lebih asik pakai lebih. Hidup lebih asik pakai lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Bapak Dr. Sofyan Jalil, SH, MA, kemudian juga MALD, nanti bisa diterangkan sendiri oleh beliau. Beliau saat ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus juga Ketua Badan Pertanahan Nasional. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Mas Bambang, baik sekali. Iya, Bapak kelihatannya menjadi dosen kalau tidak salah, atau mungkin kalau nanti salah diluruskan. Tapi juga kemudian mengajar bekerja di berbagai lembaga, Pak. Di lembaga pemerintah, ada di bisnis. Bagaimana Bapak bisa itu mengatur waktu dan berada di mana-mana? Ceritanya begini, saya pulang ke Indonesia tahun 93, sudah master dan PhD. Saya kembali ke lembaga penelitian yang menyekolahkan saya tadinya, ke CPIS. Nah, kemudian hari Sabtu Minggu atau malam ngajarlah. Kerja pagi di CPIS, malamnya ngajar di UI, di MMUI, MMPPM, kemudian di universitas, beberapa universitas, termasuk Universitas Pajajaran di akhir minggu. Jadi sambil bekerja di CPIS. Kemudian saya keluar dari CPIS, kerja sebagai Vice President Bursa Efek Jakarta. Saya pernah kerja di BIJ itu. Kemudian terjadi reformasi. Waktu reformasi saya di BIJ. Kemudian saya direkrut menjadi asisten Menteri BUMN tahun 98. Nah, waktu itu Menteri BUMN-nya Pak Tanri Abeng. Beliau memerlukan seorang deputi menteri yang bisa berhadapan dengan demonstran. Karena waktu itu setelah reformasi, demonstrasi terjadi setiap hari. Menteri nggak bisa bekerja, karena di demo terus ekses daripada reformasi. Pak Tanri Abeng memerlukan seseorang deputi yang bisa berhadapan dengan demonstran. Saya memenuhi kualifikasi, gitu loh, karena bekas aktivis. Akhirnya saya jadi asisten Menteri BUMN 98, 99. Akhir 99, Gus Dur jadi presiden, Menteri BUMN diganti oleh Pak Laksamana Soekardi. Saya tidak dipakai oleh Pak Laksamana Soekardi. Maka saya menjadi full time bekerja di luar
ya kerja jadi dosen tadi, bikin konsultan, kemudian menjadi komisaris di beberapa tempat, begitu. Itu 99 sampai 2004. Ya. 2004 ketemu Pak JK. Pak JK ngajak saya untuk jadi tim sukses. Ya. Karena waktu itu Pak JK mau run sebagai calon presiden lewat konvensi Partai Golkar. Maka saya ikut jadi tim suksesnya Pak JK. Ya. Tapi kemudian Pak JK join dengan Pak SBY. Akhirnya saya jadi tim sukses Pak SBY JK. Ya, alhamdulillah menjadi tim sukses yang sukses. Ya. Karena banyak juga tim sukses yang tidak sukses. Nah, begitu Presiden Pak SBY, saya diangkat jadi Menteri Kominfo. Ya. Setelah itu 2 tahun kemudian saya dipindahkan jadi Menteri BUMN. Ya. 2009 pemilihan presiden kedua saya nggak diajak oleh Pak SBY. Syukur alhamdulillah dengan saya diajak, saya jadi Menteri Pak Jokowi. Maka Pak Bambang, saya selalu percaya bahwa apa yang terjadi itu sudah pasti sudah ditentukan Tuhan. Ya. Yang terjadi itulah yang terbaik. Ya. Saya tidak diangkat jadi guru agama PNS tahun 76, 74. Kalau saya diangkat nggak pernah ketemu Mas Bambang, nggak pernah jadi menteri, gitu kan? Iya. Maka saya percaya benar ada ayat Al-Quran mengatakan asa antakra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an fa huwa syarrul lakum. Barangkali yang kau benci itu baik bagimu. Barangkali yang kau cintai itu tidak baik bagimu. Jadi tahun 74 saya nggak diangkat jadi menteri, jadi pegawai negeri ASN. Rupanya Tuhan punya rencana lain untuk menyekolahkan saya ke Amerika, masuk ke UI dan lain-lain. Tahun 2009 saya waktu itu GR juga karena Pak SBY pernah memuji saya dalam 2 kesempatan sebagai menteri yang paling perform. Ya, membereskan kereta api, bereskan Garuda, bereskan Pelindo. Beliau memuji dalam 2 kesempatan. Sehingga saya pikir waktu kabinet SBY 2 saya akan diangkat jadi menteri lagi. Ternyata saya nggak diangkat. Tapi syukur alhamdulillah. Kayak kalau saya diangkat waktu jadi menteri SBY kedua, saya nggak pernah jadi menteri Jokowi. Tapi karena saya nggak diangkat, alhamdulillah. Kemudian saya kerja di mana-mana, jadi komisaris, jadi advisor di mana-mana. Sehingga 2009-2014 saya punya posisi di 16 different position. Nah, I can make a lot of money. Jadi, alhamdulillah, kemudian Pak Jokowi jadi presiden, saya diajak kembali jadi menteri. Nah, sekarang sudah 3 posisi saya pegang sejak Pak Jokowi, Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri ATR BPN, dan Menteri ATR BPN ini sudah 2 kali dilantik karena perpanjangan pada periode kedua. Intinya, Mas, bukan jabatan yang penting, tapi nilai tambah apa yang bisa kita lakukan kepada bangsa ini. Iya. Yang menarik Pak Sofyan, Pak Sofyan ini latar belakangnya hukum, kemudian sekolah ya ada ekonomi kemudian dipelajari, tetapi jadi menterinya jadi yang agak beda-beda, jadi menteri komunikasi, kemudian BUMN agak sesuai lagi gitulah. Nah kemudian jadi pernah menjadi Menko Perekonomian. Kemudian sekarang menjadi Menteri Pertanahan, itu yang mungkin cocok dengan background hukum ya. Nah, bagaimana Bapak bisa menyelami, memahami dan melaksanakan tugas di bidang yang berbeda-beda itu? Yang paling penting saya pikir pengalaman saya adalah kita harus cukup fleksibel ya dan pembelajar. Kemudian yang paling penting lagi adalah cukup rendah hati untuk mendengar. Kalau misalnya di semua kementerian, orang-orang birokrat, dirjen, direktur itu mereka sangat kompeten dalam bidangnya. Ya. Nah, oleh sebab itu yang paling penting kita mendengar.
Ya. Panggil ya, itu kebiasaan saya begitu jadi menteri, hari-hari pertama saya panggil dirjen, panggil direktur, panggil staf ahli untuk brief, Ya. memberi presentasi kepada saya apa masalahnya. Saya pendengar yang baik aja, ya kan, pendengar yang baik aja. Tapi karena bacaannya banyak, background pendidikannya macam-macam, sehingga begitu hal yang baru ini kita pelajari, mudah kita tangkap. The gist of the problem, esen daripada masalah. Kemudian, nah intinya adalah seperti tenaga kungfu ini, orang main kungfu kan, main kungfu itu tidak menggunakan power dia sendiri, tapi power pemain kungfu yang disalurkan. Begitu juga tugas saya adalah bagaimana mereform, bagaimana melihat apa yang perlu diperbaiki. Saya nggak perlu tahu ahli tentang ICT, ya kan? Tapi kemudian ahli-ahli ICT banyak sekali di Kementerian Kominfo, di Dirjen Postel. Saya tidak perlu tentang frekuensi, tetapi saya tahu bagaimana mengalokasikan frekuensi supaya mencapai tujuan dan efisien. Saya tidak tahu tentang laporan keuangan yang sangat detail, karena tugas menteri bukan membaca laporan keuangan, tapi harus mengerti. Nah, oleh sebab itu saya menjadi pendengar yang baik. Kemudian begitu juga di Menko Perekonomian, deputi-deputi mereka itu sudah 20-30 tahun di sana, ya kan? Yang mereka sudah sangat mengerti, ngelotok dalam segala bidang yang mereka kuasai. Yang jadi masalah adalah banyak orang tidak mau mendengar, itu yang jadi masalah. Banyak orang cuma mau ngomong aja, tidak mau mendengar. Karena saya selalu percaya bahwa Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Artinya dengar 2 kali lebih banyak daripada bicara. Setelah itu saya kemanapun, dimanapun jadi menteri, minggu-minggu pertama saya explore dengan semua yang ahli. Entah dalam forum yang formal atau satu persatu. Nah, Menteri Bappenas juga begitu. Orang Bappenas sudah ahli sekali tentang perencanaan. Tapi saya melihat bahwa perencanaan di Bappenas waktu itu sangat sektoral, sangat silo. Maka saya perkenalkan konsep HIT, holistik, integratif, tematik, spasial, supaya mereka tidak berpikir dan merencanakan sesuatu dalam silo. Dulu apa yang terjadi? Waduk jadi, irigasi nggak ada. Waduk jadi, saluran irigasi nggak dibangun. Pelabuhan jadi, jalannya nggak tersambung karena pembangunan itu silo. Yang bangun irigasi Kementerian PU, Waduk Menteri PU, saluran irigasi dibikin oleh provinsi, saluran tersier dibikin oleh kabupaten, sawah dibikin oleh Menteri Pertanian, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Irigasi di mana, sawah di mana. Akibat daripada orang bekerja silo. Maka saya perkenalkan konsep HIT, holistik, integratif, tematik, spasial. Itu menjadi model pembangunan sejak tahun 2016 saya di sana. Nah, di sini saya mereform tentang bagaimana mempercepat sertifikasi tanah dan melihat segala kelemahan yang ada di BPN ini. Kemudian juga di tata ruang saya itu nggak tahu apa-apa, Mas, tentang tata ruang. Itu kan teknik orang ilmu belajarnya di ITB, ya, yang namanya perencanaan lingkungan, perencanaan region, kemudian planologi. Apa yang saya lakukan? Begitu saya jadi menteri, saya minta seorang direktur untuk menceramain saya apa sih esensi dari tata ruang. Hari ini alhamdulillah saya bisa menjadi partner untuk diskusi dengan orang-orang planner sekalian gitu loh. Tapi saya nggak perlu tahu detail. Jadi Mas, saya pikir memang sarjana hukum, tapi sarjana hukum yang berpikir broad ya. Itu paling cocok untuk menteri apa aja gitu loh. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Pak Sofyan, sebelum nanti bicara khusus tentang tugas di Menteri ATR dan Kepala BPN, saya ingin bertanya sedikit. Bapak ini kan sering dihentikan di tengah jalan, artinya tidak sampai penuh jadi menteri. Tapi tidak dibuang gitu loh, artinya tidak berhenti itu, tapi dipindahkan ke tempat lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang Bapak dibutuhkan di tempat lain atau ada yang ingin ditempatkan di tempat Bapak?
Ya dua-dua seperti itu kan. Iya. Saya kalau Pak JK mengatakan Iya. Sofyan ini seperti kunci Inggris. Tahu Iya. nggak kunci Inggris? Ya, dipakai apa aja bisa. Bisa apa aja, adjustable range bahasa Inggrisnya, tinggal di style aja gitu kan. Jadi mau pakai apa? Pak JK mengatakan ini Sofyan ini dari Menteri ICT sampai Menteri Agama bisa. Menteri Agama saya sekolah-sekolah agama. Itu joke-nya kan. Jadi nah, intinya adalah apakah saya diperlukan tempat lain atau kantor tempat saya perlu diisi orang lain, itu sangat tergantung pertimbangan Presiden. Tapi alhamdulillah saya pikir dalam posisi dimanapun saya berada, saya menciptakan nilai tambah. Ya, di Kominfo 2 tahun lebih saya mereform Kominfo, sistem frekuensi, tender frekuensi yang sangat transparan, menyiapkan roadmap untuk perkembangan ICT dari 2G, 3G, 4G, bagaimana mempersiapkan frekuensi. Alhamdulillah. Ya, di BUMN saya 2,5 tahun, banyak sekali yang kita melakukan reform. Ya, intinya itu tadi, mau mendengar dan harus punya kemampuan berpikir dan bacaan yang banyak. Ya. Nah, di BUMN saya meninggalkan banyak legacy yang baik. Ya kan, Garuda, membereskan Garuda, walaupun sekarang Garuda kolaps kembali, ya kan, karena COVID. Bereskan kereta api, bereskan pelabuhan Pelindo, bereskan PGN, dan lain-lain. Ya. Dan kemudian salah satu adalah meletakkan dasar supaya Inalum diambil alih oleh Republik Indonesia. Di Menko Perekonomian, paling sedikit saya meninggalkan, itu singkat saya di Menko Perekonomian, setahun aja. Meninggalkan apa yang disebut dengan dana sawit sekarang ini, BPDWKS. Itu 17 kali rapat, Pak. Begitu rumitnya menyelesaikan masalah itu. Tapi alhamdulillah dengan membuat dana sawit itu, kita bisa mendapatkan harga sawit yang cukup bagus, karena sawit adalah salah satu komoditi yang sangat unggul di Indonesia. Ya, saya masih tidak puas tentang itu karena apa? Masyarakat Indonesia sekarang ini banyak yang anti sawit, dia tidak tahu sebenarnya menari dengan gendang orang. Siapa yang anti sawit? Produser kompetisi sawit. Kemudian mereka mengkampanyekan sawit jelek kepada lingkungan macam itu. Orang-orang Indonesia, bahkan orang pinter Indonesia ikut anti sawit. Padahal sawit itu mempekerjakan 17 juta orang dan sawit adalah miracle crop. Tidak ada tanaman seproduktif sawit. Sawit bisa memproduksi minyak sampai dengan 8 ton minyak per hektar. Kalau di Eropa mereka tanam rapeseed, itu paling tinggi 1 ton. Bunga matahari paling tinggi 1 ton. Oleh sebab itu kalah bersaing dengan itu, mereka nyerang sawit. Sayangnya orang-orang Indonesia, ya kan, banyak sekali yang kemudian menari dengan gendang orang. Nah, alhamdulillah, jadi di Bappenas saya meninggalkan legacy, di BPN ini yang sekarang sudah 5 tahun, alhamdulillah banyak hal-hal yang baik kami lakukan di sini. Karena prinsip saya, Mas Bambang, dimanapun berada harus menciptakan nilai tambah. Ya. Nah, Bapak kelihatannya yang paling lama ini di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pasti sudah banyak capaian, antara lain apa saja, Pak? Begitu saya masuk kemari, ya, untuk diketahui biasanya BPN ini mengeluarkan sertifikat sekitar 1 juta sertifikat tiap tahun. Saya masuk kemari, saya perkenalkan program namanya PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. 2017 kami berhasil mendaftarkan tanah 5,4 juta. 5,4 juta. Ya, dari biasanya sekitar 1 juta. 2018 9,3 juta. 2019 11,2 juta. 2020 karena COVID turun menjadi 7,1 juta.
2021 sekarang naik lagi 10,3 juta. Tujuan akhirnya lah kita ingin mendaftarkan seluruh tanah. Kalau seluruh tanah sudah terdaftar, apalagi bersertifikat, maka konflik pertanahan akan hilang. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia akan diberikan senjata untuk mereka bisa ikut di dalam financial inclusion, menggunakan pinjaman lembaga keuangan formal dan terbebas daripada rentenir. Nah, sekarang saya mendapatkan di kantor ini, di tanah ini, banyak mafia. Saya perangin mafia ini. Saya mengatakan mafia nggak boleh menang. Kita akan kejar sampai ke ujung langit. Ya. Supaya ini mafia ini jahat sekali loh. Mafia itu nggak banyak, temannya yang banyak. Temannya oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, oknum pengadilan, oknum PPAT, oknum lawyer. Itu semua jaringan mafia tanah, oknum-oknum tersebut, untuk kemudian ingin mendapatkan tanah secara ilegal. Oleh sebab itu, tujuan akhir saya adalah bagaimana menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Ya, mungkin yang menarik tanah-tanah yang hak adat yang kelihatannya semakin lama semakin berkurang, Pak, itu. Enggak, hak adat kita akui sesuai dengan undang-undang. Masyarakat hak adat dan hak wilayah tetap diakui sepanjang masih ada. Itu kan prinsipnya. Ya. Undang-undang nomor 5 mengatakan tanah-tanah adat, tanah-tanah wilayah tetap diakui sepanjang masih ada. Ya. Nah, tetapi itu diketahui, kalau dalam perkembangan dunia ini, itu trennya adalah lama-kelamaan tanah itu menjadi individualisasi, menjadi hak milik. Di Eropa dulu semua tanah ada tanah ulayat atau tanah adat. Kemudian diklaim oleh raja, menjadi tanah raja. Lahirnya masyarakat kapitalis, kemudian berkembang konsep private property. Tanah-tanah raja itu yang dikuasai oleh rakyat diberikan kepada rakyat. Lahirnya tanah hak milik. Di Indonesia juga tren itu terjadi. Tetapi di mana ada tanah adat, tanah ulayat, kita tetap lindungin. Di Bali, desa Pekraman, kita berikan hak milik kepada desa Pekraman. Di Sumatera Barat, tanah-tanah ulayat masyarakat Sumatera Barat kita hargai. Di Papua, tanah-tanah ulayat masyarakat Papua dihargai. Tapi jangan kemudian Jakarta ini mengatakan tanah adat dulu, gitu loh. Kalau itu kacau balau. Kalau ditarik-tarik ke zaman Majapahit, seluruh Jawa ini ada tanah adat. Itu kacau balau negeri ini, gitu loh, Mas. Ya, nah kemudian yang juga sering menjadi masalah itu kan tanah-tanah negara yang diberikan dalam bentuk HGB atau hak pakai yang kadang-kadang itu bisa konflik dengan rakyat. Itu seperti apa, Pak? Ini yang tanah-tanah konflik dengan rakyat itu dua hal. Yang pertama adalah tanah itu diberikan mungkin pada tahun 60, 70, 80, 90, ya kan? Nah, pada saat itu tanah belum ada harganya. Ya. Ada yang dibeli oleh pengusaha, kemudian keluar HGU atau HGB, dibebaskan, dibayar, bahkan kita tidak akan berikan hak kalau tanpa ada bukti pembebasan atau pengganti rugi kepada pemiliknya. Namun sekarang penduduk bertambah, ya. Yang kakeknya udah jual tanah waktu itu, sekarang nggak ada tanah lagi. Itu sumber masalah. Yang kedua, banyak juga tanah pemilik hak tadi tidak ngurus, tidak diurus tanahnya. Mungkin kebanyakan, ya kan, tidak diurus. Kemudian diserobot oleh masyarakat. Itu jadi sumber konflik, ya kan. Nah,
Itu persoalannya. Oleh sebab itu kita sekarang memperkenalkan bank tanah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tujuan akhirnya adalah keadilan dalam bidang pertanahan. Bank tanah insya Allah awal Januari ini sudah mulai beroperasi. Semua tanah-tanah yang HGU yang tidak diperpanjang atau HGU yang sudah habis nanti masuk ke bank tanah. Bank tanah yang mengatur kembali. Sehingga kita bisa atur untuk kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, untuk reforma agraria, untuk taman, untuk lapangan sepak bola, dan juga untuk kepentingan ekonomi. Kalau itu tanah masih kebun itu masih memang pantas untuk jadi kebun, itu kita perpanjang juga karena kebun jangan dimusuhin kebun. Kebun itu sawit sekarang ini menghasilkan devisa hampir 25 miliar dolar, mempekerjakan orang langsung tidak langsung mencapai 17 juta. Sebab itu kita nggak boleh musuhin. Cuman kalau kemudian mereka sengketa dengan masyarakat, itu yang harus kita selesaikan. Gitu loh, Mas. Ya. Nah, Pak Sofyan, dulu pernah ada ketetapan MPR yang meminta supaya pemerintah dan DPR itu memperbaiki undang-undang tentang reforma agraria, artinya memperbaiki juga undang-undang pokok agraria. Tapi bertahun-tahun itu tidak terjadi perbaikan undang-undang itu. Kenapa itu, Pak? Ya, kita tahulah tanah ini liat loh. Banyak sekali kepentingan, banyak sekali tarik-menarik. Nah, waktu saya di sini, undang-undang pertanahan itu sudah dorong. Yeah. Kemarin nyaris disahkan, tapi menjelang pengesahan kan ribut tuh, ingat nggak? Yeah. Waktu pengesahan undang-undang KUHP dan lain-lain, menjelang pelantikan presiden. Yeah. Akhirnya ditunda. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang beberapa prinsip itu kita masukkan dalam undang-undang Cipta Kerja. Ya. Namun kami tetap masih punya keinginan, Pak Bambang, untuk memasukkan kembali undang-undang pertanahan sehingga hal-hal yang belum ada dalam sistem undang-undang yang ada sekarang yang kita butuhkan sekali untuk memperbaiki dan mengatasi masalah pertanahan ini akan tercover dengan aturan yang lebih tepat. Ya. Undang-undang pokok agraria luar biasa bagus filosofinya. Ya. Tapi undang-undang pokok agraria dulu dibikin di waktu masyarakat agraris. Ya. Namanya juga undang-undang pokok agraria. Karena waktu itu 90% lebih orang Indonesia bekerja di sektor pertanian, agraris, ya, sehingga undang-undang pokok agraria. Hari ini masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, agraria itu makin sedikit, lebih banyak masyarakat di sektor industri dan lain-lain. Oleh sebab itu pengaturan masalah tanah juga tentu mengikuti perkembangan zaman. Dulu masyarakat memerlukan luas tanahnya untuk pertanian. Sekarang masyarakat lebih penting bagaimana bisa dapat tanah untuk rumahnya bagi yang tinggal di perkotaan atau bekerja di sektor industri. Jadi ini kita harus atur dan perlu undang-undang ini diperbaharui atau dimasukkan RUU baru. Kami sudah bicara sama DPR, mudah-mudahan musim sidang tahun depan undang-undang pertanahan yang beberapa pasal aja perlu kita lengkapin. Ya, mudah-mudahan ini jadi legacy Pak Sofyan ini selama menjadi Menteri Agraria ini. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin.
Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Baik, ya Pak Sofyan, ini agak menyimpang sedikit, tetapi orang selalu mengenang Pak Sofyan Djalil ini terlibat aktif dan membantu ketika ada perundingan perdamaian di Aceh. Padahal Bapak bukan orang yang sebenarnya tugasnya di situ. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Cerita begini, waktu Pak SBY JK run sebagai presiden, salah satu janji politiknya adalah kalau mereka terpilih akan menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat kepada semua. Begitu mereka terpilih, maka dicobalah untuk negosiasi sama GAM. Pak Wapres Yusuf Kala waktu itu yang bikin tim untuk negosiasi. Tim negosiasi terdiri daripada Hamid Awaludin, waktu Menteri Hukum dan HAM, saya waktu itu Menteri Kominfo, kemudian ada Pak Usman Basya, Jenderal TNI dari Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan, ada Pak Farid Husin. Farid Husin dulu Deputi Pak JK di Menko Kesra, dan ada Pak diplomat junior waktu itu dari Kemlu, Pak Puja. Jadi 5 orang ditunjuk sebagai tim untuk negosiasi dengan GAM. Nah, disitulah kami terlibat. Kenapa saya dipilih? Ya, karena pertimbangan Pak JK bahwa saya orang Aceh, ngerti masalah kultur dan lain-lain, ya kan? Kemudian tuh diketahui doktor saya di sekolah diplomasi, Mas. Ya. PhD saya di School of Law and Diplomacy, di Fletcher School of Law and Diplomacy. Jadi masalah negosiasi kita pelajari juga, ya kan? Jadi dari situ saya terlibat dan kami negosiasi 8 ronde di Helsinki. Akhirnya alhamdulillah berhasil diteken MOU Helsinki untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Alhamdulillah berhasil sekali, bahkan sekarang dianggap salah satu model penyelesaian konflik yang terbaik di negara ketiga. Setelah terjadi MOU Helsinki, nggak ada orang terbunuh lagi di Aceh. Senjata GAM berhasil kita mereka nyerahkan dan kita hancurkan. Orang-orang GAM dan semua yang terlibat dalam proses GAM diampunin. Semua pengungsi orang GAM yang kabur ke luar negeri dan dapat suaka di luar negeri diberikan kembali warga negaranya. Bahkan mereka jadi gubernur, ya kan? Jadi pejabat-pejabat semua dikembalikan. Karena kita menganggap bahwa pemberontakan GAM itu adalah karena salah pengertian aja, dan mereka adalah saudara kita. Penyelesaian ini adalah satu model penyelesaian konflik yang paling bagus di negara berkembang. Terima kasih sekali Bapak Dr. Sofyan Djalil, SHMA, Master Law and Diplomacy, kira-kira seperti itu. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Banyak sekali yang bisa kita serap, kita pelajari. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.